Halo teman-teman, balik lagi di konten challenge gue, challenge web development. Ini sesi kedua. Jadi di sesi kedua ini gue bakal ngelanjutin web page One Piece yang kemarin masih yang udah gue susun, yang udah gue buat di HTML only ya. Untuk sementara masih pakai HTML, dan untuk sementara gue masih harus ngelanjutin selesain kontennya dulu sebelum masuk ke CSS nanti. Nah, untuk sekarang gue bakal mulai ngelanjutin beberapa part ya. Beberapa part, kita langsung masuk aja. Beberapa part yang di sesi sebelumnya gue udah sebutin. Oke, ini sekarang gue udah di dalam Visual Studio Code. Mungkin sebelum melanjutin scriptnya, mungkin kayaknya gue perlu sedikit nge-review hasil yang dari sebelumnya ya. Ini kita coba buka dari live server dulu ya. Oke. Ini versi dari live servernya. Oke. Di sesi sebelumnya itu kita udah jadi web page-nya itu yang pertama, ini ada judul Web Development Challenge 1. Terus di sini ada menu, ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 5 menu ya. Nah, ini ekspektasinya ini nanti harusnya ada landing page-nya. Terus ada judul One Piece, ada foto gua di sini sebagai author, terus ada sinopsis, ada karakter utama, list karakter utama, terus 7 alasan kamu wajib nonton One Piece, dan artikel terkait ya. Oke teman-teman, jadi untuk di sesi 2 kali ini gue bakal ngelanjutin yang sebelumnya itu gue masih ada pendingan untuk landing page. Nah, ini ada 5 menu ya, ada 5 menu. Ini beranda, buah iblis, manga, art, dan tentang saya. Ini di sini nanti gue bakal buatin untuk landing page ya. Jadi ekspektasinya ketika nanti menu buah iblis ini diklik, dia bakal masuk ke landing page itu, ke halamannya penjelasan tentang tipe-tipe buah iblis yang ada di One Piece dan sedikit penjelasannya. Dan yang kedua itu ada manga. Nah, manga ini nantinya gue bakal bikin tuh, karena kita masih pakai HTML only, gue belum bikin dia dalam bentuk drop down sih kayaknya, tapi gue baru bikin dalam bentuk list aja nantinya, list. Karena nanti pada akhirnya ya kita bakal mengubah adjust juga kan. Jadi yang penting tuh gue tahu secara fundamental dulu basicnya kayak gimana. Nanti masalah di permak mau kayak gimana pun itu berjalan sesuai proses aja lah ya. Nanti di manga ini gue bakal bikin per chapter dia. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan seterusnya. Jadi nanti harapannya ini kalau user masuk di dalam menu manga, nanti user itu dia bisa akses manga One Piece. Terus di menu arc ini nanti gue bakal masukin juga di dalam ada arc, dari arc paling pertama, episode pertama One Piece sampai arc terbaru. Yang sekarang tuh arc terbaru itu ini ya. Kalau di animenya dia masih ada di Egghead. masih ada di Egghead, sedangkan kalau di manganya itu udah masuk ke Elbaf dia. Nah, nanti gue bakal bikin juga tuh ada arc-nya apa aja tuh yang udah ada di One Piece dan penjelasannya gitu ya. Terus ada di sini menu tentang saya ya, mungkin nggak penting-penting amat, cuman gue kayak ngikutin tren aja ya. Untuk beberapa kadang tuh pasti website tuh biasanya ada menu about gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam Indonesia tentang saya. Nah, nanti kemungkinan gue bakal masukin profil gue juga di dalam sini. Terus lanjut, pendingan gue yang kedua itu adalah list karakter utama. Nah, list karakter utama ini kalau teman-teman ngikutin di sesi sebelumnya, itu gue nyebutin bahwa nanti ini gue bakal buatin profile. Jadi landing page-nya itu profile masing-masing membernya Luffy ya, membernya bajak laut topi jerami gitu ya. Nanti kalau misalkan gue klik Luffy, dia bakal kita bakal ke direct ke profilnya si Luffy. Klik Zoro bakal masuk ke profilnya Zoro dan seterusnya. Oke. Terus
pendingan selanjutnya mungkin nanti ini sebagai additional aja. Oke, ini sedikit review dari hasil konten webpage One Piece yang dari sesi pertama. Ya mungkin gue langsung masuk aja ya, balik lagi ke Visual Studio Code gue. Ini gue udah siapin dulu ya. Tadi tuh kalau nggak salah kan ini ya, pendingan pertama itu ada menu di atas nih, menu yang ada di atas. Terus yang kedua itu ada di karakter utama. Nah, untuk yang menu di atas gue udah siapin ini gue udah siapin kontennya. Jadi nanti tinggal di kopas aja gitu. Gue langsung lanjutin dulu aja ya. Oke, mulai dari yang pertama dulu. Gue perlu buatin landing page-nya si Buah Iblis ini ya, Buah Iblis. Jadi yang perlu gue lakuin adalah ini gue kan ada di dalam folder project challenge 1 web development ya, yang ini sebelah kiri nih di cursor gue. Di sini gue perlu buatin file HTML-nya lagi ya, sama yang kayak waktu itu index.html. Ini perlu gue buatin file HTML-nya dulu, kasih nama Buah Iblis ya. Oke. Ini gue udah buat untuk file HTML dari si menu Buah Iblis ini, landing page-nya. Jadi nanti landing page-nya itu masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke kita buat dokumen HTML-nya dulu ya. Ini kalau kita udah pakai extension sih enak ya, teman-teman tinggal tanda seru aja, tab. Nah, udah jadi nih struktur HTML-nya. Nanti ini gue kasih dulu ya menunya, ini tabnya ini title ya. Title gue kasih judul Buah Iblis. Oke. Terus untuk di body-nya kita udah mulai nih. Di body-nya ini gue kepikiran gue bakal masukin, jadi kayak untuk sementara gue jadiin satu page aja. Jadi kayak scrolling down gitu ya. Gue bakal buat jadi scrolling down aja deh, jadi satu halaman. Di sini gue buat page-nya dulu ya, H1. Gue bikin H1. H1-nya itu gue tulis tipe Buah Iblis di anime One Piece. Oke, jadi ini H1 ini heading paling besar ya, dan dia bakal tampil paling atas gitu. Nah, terus kita masuk ke kontennya. Nah, untuk bikin kontennya itu tadi gue udah siapin kontennya. Kita ke Buah Paramecia dulu aja kali ya. Oke. Buah Paramecia berarti ini gue copy dulu aja ya. Ini Buah Iblisnya. Kita masukin, ini gue kasih H2. Paramecia ya. Buah Iblis tipe Paramecia. Oke, terus di bawahnya kita kasih paragraf kali ya. Nggak, gambar dulu deh ya. Kita kasih gambar dulu. Image, kalau bikin gambar tuh pakai elemennya image. Buka kurung, image. Terus kasih source-nya apa. Kita cari gambarnya. Cari gambar. Folder Buah Iblis. Ini ya. Kasih Paramecia, terus sorry. Ini kita kasih keterangan ya. ALT Buah Paramecia.
Paramecia, terus ini kita tutup kurung aja. Nextnya kita buatin paragraf. Jadi nextnya kita buatin penjelasan tentang buah paramecia. Berarti kita pakai paragraf ya, paragraf buka kurung. Oke. Ini kemarin proses ini yang udah paling banyak kita lakuin ya di sesi sebelumnya. Nah ini tadi karena gue udah nyiapin kontennya, gue tinggal copy paste aja ya, copy paste untuk kontennya biar cepet. Nah ini ya. Oke. Ini ya, tadi gue dibikin paragraf P, ini tinggal di copy paste saja. Nah, udah muncul. Nah, terus kalau misalkan mau buat paragraf baru, ya baris baru gitu ya, kita tinggal bikin lagi aja P lagi, paragraf lagi, terus kita copy paste lagi aja. Paramecia. Ini kita jadiin 2 paragraf aja lah ya. Kita jadiin 2 paragraf. Ini kita copy di tengah-tengahnya, kita copy paste. Oke, udah jadi 2 paragraf. Paramecia adalah salah satu dari 3 jenis buah iblis, bla 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 bla, dan seterusnya. Oke. Ini udah jadi ya penjelasannya. Terus di bawahnya itu kita perlu kasih contoh usernya kali ya. Contoh user, siapa aja user pengguna buat tipe paramecia di One Piece. Contoh pengguna buah iblis tipe paramecia. Nah ini kan udah nih. Terus di bawahnya kita kasih 2 kali ya. Tik 2 di bawahnya. Image. Oke, Doflamingo. ALT Dovi, lebarnya kita adjust jadi coba 500 saja. Nah, 500. Nah yang bawah ini kita hapus aja ya, kita nggak usah bikin listing. Di bawah kita bikin ini aja. Terus ini kita close dulu. Nah baru di bawahnya kita kasih siapa ya di bawahnya. Berarti paramecia itu tadi gue masukin contohnya ada 3 ya kalau nggak salah, Doflamingo, Robin, sama Trafalgar. Oke, mungkin di bawahnya kita taruh put Trafalgar dulu aja kali ya. Oke, berarti di bawahnya ini kita tulis H4 lagi berarti ya. H4. Oke, kita masukin gambarnya Trafalgar pakai elemen image. Kita cari gambarnya di lokal kita ya. Trafalgar. Oke, muncul. Kasih keterangannya. Trafalgar. Terus ini kayaknya kita adjust dulu deh gambarnya. Coba di 900 kali ya. Oke,
Terus lanjut lagi, Nico Robin. Nico Robin. Kita masukin gambarnya, source, Oke, ternyata sorry, ini ada yang salah closing tag-nya. Nah, udah nih. Oke, udah jadi. Ini kita closing dulu. Oke, ini contohnya udah. Terus ini udah ya, udah jadi. Berarti kayaknya kita perlu biar dia ketika user masuk di halaman ini, harusnya ekspektasinya itu user bisa balik lagi ya. Dia bisa balik lagi di menu, entah itu menu home dan lain-lain. Jadi kayaknya kita untuk di atasnya ini kita perlu pasang menu utama sih. Coba ya, kita pasang menu utama dulu. Oke, sebentar. Berarti kalau di Index Studio ini ada arc. Oke, jadi tuh ini sebenarnya opsinya nanti biar user tuh kalau misalkan dia udah masuk di sini, terus dia mau balik di home, terus balik pergi ke menu manga, art, dan saya, jadi dia bisa fleksibel ya. Jadi agak lebih fleksibel. Jadi dia tetap user tuh bisa tetap akses menu-menu lain tuh dari halaman ini. Harapannya seperti itu. Oke, terus lanjut berarti buah iblis tipe logia. Nah, ini tipologia nih sekarang. Berarti tipologia itu kita masukin gambarnya. Terus kita cari gambarnya ya.
logia tuh yang ini. Nah, udah muncul nih. ALT. Gambarnya kita adjust dulu, kita resize ke 500. Bawahnya kita bikin paragraf deskripsinya ya. Ini paragraf 1. Jadi terus lanjut ke P lagi. Ini paragraf 2. Paragraf 2. Terus paragraf 3. Paragraf 3. Lanjut paragraf lagi. Oke, ini untuk paragraf dari buah iblis yang tipologi kayaknya agak panjang ya deskripsinya, karena emang di One Piece tuh banyak banget yang user logia yang bermunculan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke, setelah kita buat deskripsinya, berarti kita masukin contoh pengguna buah iblis logia ya. Contoh pengguna buah iblis logia. Kita bikin heading lagi ya, heading H3 contoh pengguna buah iblis tipe logia. Nah, ini yang pertama H4 podcast di Ace. Habis itu kita masukin gambarnya. Kita masukin gambarnya Ace. Terus kita resize gambarnya, kita resize coba 500. Habis itu berarti sekarang kita lanjut lagi ke H4 selanjutnya. H4 untuk logia itu ada kita masukin crocodile. Crocodile nih kayaknya lawan pertamanya Luffy. Enggak sih, lawan logianya, lawan tipe logia, lawan pertama kalinya Luffy itu si Smoker kayaknya ya, Smoker. Oke, ini kita masukin dulu crocodile. Kemudian kita masukin gambarnya crocodile. ALT
Habis itu kita adjust resize gambarnya jadi 500 pixel aja. Jadi 500 biar seragam. Kemudian lanjut ke yang terakhir ya, untuk tipologi itu ada di mantan admiral ya sekarang, Kuzan. Aokiji namanya ya, Aokiji Kuzan. Aokiji Kuzan, kita masukin gambarnya. Aokiji Kuzan. Kita gedein dikit. Nah, untuk tipologi ada 3 ya, ada Ace, Crocodile, sama Aokiji Kuzan. Ini kita jangan lupa dikasih closing tag. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di tipe zone ya. H2 buah iblis tipe zone. Tipe zone. Terus kita masukin gambarnya. Buat zone, terus kita adjust gambarnya jadi 500 pixel. Setelah itu kita masukin deskripsinya ya, paragraf, kita masukin paragraf. Paragrafnya ada 2 berarti. Paragraf 1, terus kita bikin lagi 1 di bawahnya. Ini paragraf selanjutnya. Setelah itu kita kasih contoh user ya, user pengguna. Contoh pengguna buah iblis tipe zone. Ini H4. Ini kayaknya H3 deh. H3. Contoh pengguna buah iblis tipe zone. Ini H4 harusnya ya. Chopper. Habis itu kita masukin gambarnya. Chopper, kita adjust gambarnya jadi 500. Habis itu kita tutup. Nah, sekarang lanjut ke H3 lainnya, ke H4 H4 kita hapus.
ke H4 itu ada Luci si kucing garong. Kita masukin gambarnya. Logia, parameter zone chopper Luci. Nah, Luci CP0 lah ya status sekarangnya. Terus kita adjust gambarnya jadi 500. Setelah itu kita kasih closing tag. Coba kita lihat di live servernya ya. Tuh lumayan banyak ya. Nah, habis itu berarti Logia udah, Paramecia udah, Logia juga udah. Habis itu zone juga. Zone masih satu lagi. Berarti zone satu lagi. Kita bikin lagi satu H4. H4-nya siapa ya? Pel ya. Berarti kita masukin si Pel. Pel ini tuh penjaga kerajaan ini Alabasta. Temennya siapa? Vivi. Temennya Vivi. Sore ini kita masukin gambar. Image. Paramecia zone Pel. Ini Pel udah. ALT Pel. Habis itu kita resize gambarnya 500 pixel aja. Habis itu kita close. Oke. Udah jadi. Live servernya oke. Nah udah nih. Berarti kalau misalkan gue mau balik ke home, gue tinggal masukin home aja ya. Contoh nih ya, gue contohin satu. Ini tadi gue udah bikin menu. Ini tadi gue udah buat nih menu, di atasnya gue udah taruh home buah iblis mang. Nah ketika gue ada di page tipe buah iblis di anime One Piece, nah terus gue mau balik ke home nih, berarti sama aja. Gue masukin landing page-nya yang ini nih, index. Udah deh. Ini kalau gue klik, nah gue balik ke home. Begitu seterusnya. Jadi untuk buah iblis, nah kalau misalkan gue mau di index ini gue kalau mau ke buah iblis berarti gue klik buah iblis aja. Sorry, ini kenapa nih belum? Oh, karena belum gue masukin landing page-nya. Ini kalau mau gue masukin landing page-nya, gue masukin aja buah iblis. Nah udah nih, kalau gue klik buah iblis itu masuk. Jadi gitu ya. Jadi ada balikannya gitu. Oke, terus buah iblis udah jadi. Berarti untuk di menu selanjutnya itu ada manga. Oke, berarti yang perlu gue lakuin, gue perlu buat landing page-nya lagi nih. Landing page untuk si menu manga tadi. Jadi gue harus bikin HTML-nya lagi. Gue tinggal kasih nama aja manga.html. Oke, ini udah jadi. Terus gue bikin struktur dokumen HTML-nya. Ini title ini nama tab di browser nantinya. Gue masukin berarti manga ya. Manga. Oke, ini manga. Ini gue running dulu kali ya. Gue running di live server. Ini udah jadi. Terus ini gue perlu preview dulu.
Oke. Gua preview dulu. Nah, manga ini kembali gua untuk menu-menunya ini gue seragamin aja lah ya. Ini gue copy paste aja yang menu ini, gue masukin ke manga, gue put di paling atas bagian body. Oke, ini muncul. Terus abis itu gue masukin bentar, gue udah bikinin kontennya, ternyata banyak juga ya. H1 kita bikin heading dulu. H1 manga One Piece. Nah, manga One Piece ini gue masukin gambarnya dulu, image, source, cari gambarnya, ini image chapter 1, berarti oke nih. Nah, ini kalau kita lihat di live server ya, oke, ini mungkin kita kecilin dikit ya. Cover manga. Ini kita adjust dulu gambarnya biar nggak terlalu kegedean. Mungkin kita kasih di 600 aja, coba ya. Oke, harusnya ini udah pas 600. Habis itu kita bikin paragrafnya. Kontennya mana ya? Oh, ini. Oke, ini banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Ini gue masukin dulu. Manga 1, paragraf 1. Ini paragraf 2. Ini paragraf 2. Terus ini gue masukin lagi ke paragraf 3. Ini paragraf 3. Paragraf kelima ya, ada 5 paragraf. Nah, ini kalau kita lihat di live servernya, oke, begini. Terus habis itu kita, nah, oke. Jadi untuk ekspektasinya untuk di menu manga ini nanti si user bisa baca manga ya, baca manganya itu dari kayak chapter 1 dan seterusnya. Cuman untuk di konten ini tuh gue cuman bakal buat 1 chapter dulu aja ya, contohnya. Untuk sementara, karena kita belum masuk JavaScript, untuk button chapternya itu gue nggak bikin drop down dulu. Gue bikin dalam bentuk list dulu aja ya, sementara. Karena belum, kalau nggak pakai JavaScript, untuk si drop down-nya itu nggak bisa interaksi. Interaksi itu maksudnya kita bikin drop down, ada field, kita klik. Nah, kalau dia dipilih biasanya kan ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nah, kalau kita klik chapter 1, dia bakal masuk ke manga chapter 1. Nah, ini HTML itu kan dia basisnya
arrange teks ya, bukan untuk interaksi gitu loh. Jadi untuk sementara untuk drop down itu sebenarnya bisa dibuat di HTML, tapi buat interaksinya itu harus ada mixing dengan JavaScript gitu. Jadi untuk sementara gue bikin dalam bentuk HTML dulu aja, listing. Oke, ini gue coba buat dulu ya. Gue coba buat dalam bentuk listing dulu aja. Berarti gue bikin kayak gini dulu aja deh. Gue bikin dalam bentuk list biasa dulu ya. Tadi gue bikin, ini gue kasih dulu untuk, gue bikin heading dulu dah. Heading H2 manga. Gue bikin manga, terus di bawahnya gue bikin chapter ya. Perlu masukin hyperlinknya sih. Gue perlu masukin hyperlinknya itu href. Sementara gue hitung dulu. Ini chapter 01. Ini gue copy paste aja ya. Ini gue masukin chapter 02. Copy paste lagi. Chapter 03. Nah, ini sementara kayak gini gue bikin. Nah nanti ini harusnya kalau diklik dia masuk ke manga ya gitu ya. Jadi gue harus buat landing page-nya si khusus manga ini, khusus chapter 1. Chapter 01.html. Nah, di sini gue bikin dokumennya dulu. Manga chapter 01. Coba ini kita running di live server. Oke, udah terbentuk ya untuk HTML-nya, udah muncul tabnya di sini manga chapter 1. Oke, next-nya itu berarti gue udah bisa, bentar. Ini untuk yang di manga, ini gue masukin dulu untuk yang chapter 1 ya, landing page-nya. Ini gue tambahin dulu. Kita cari chapter 01, oke. Ini kalau gue klik chapter 1 masuk ke chapter 1 ya. Ini gue back dulu. Kita ke chapter 1 dulu. Chapter 1 kita preview dulu aja langsung. Oke, biar kita nggak bolak-balik ke browser ya, ke live server. Oke, di sini kita tinggal perlu nambahin manganya ya. Berarti gue coba P1 gitu ya. P1 atau jangan deh, halaman aja. Ya, halaman 1 berat. Habis itu di bawahnya gue kasih gambar image source. Gue masukin gambarnya, image One Piece, image chapter 1. Oke, ini masuk. Ini oke. Ini gue kasih 01 aja. Ini 01. Habis itu kita
Kita resize gambarnya. Coba bentar kita lihat dulu kalau di live server kayak gimana. Oke, mungkin kita bisa turunin kali ya 900 ke 800 saja. Coba ya. Oke, mungkin harusnya ini cukup ya, 800 ya. Kita pakai 800 saja. Berarti ini udah, kita close dulu. Kita masuk lagi di paragraf selanjutnya, kita tulis halaman 2. Oke ya. Halaman 2, terus kita masukin gambarnya. Oke teman-teman, sebenarnya untuk bikin konten HTML itu menurut gue sih mudah ya. Kalau kita udah untuk belajar tuh nggak perlu hafalin semua elemen dulu. Yang penting kita ngerti dulu sih. Kalau menurut gue itu sih yang gue dapat dari gue belajar secara otodidak tuh, gue perlu pahamin dulu konsepnya. Nah, baru step by step kita bisa pelajarin elemen-elemen lainnya gitu ya. Kalau pada saat ya, kita mau bikin konten web page-nya gitu. Ini kita lanjut lagi, gue masukin lagi halaman 2, image chapter 1, berarti ini ya. Ini gue masukin ke 02, kita bikin lagi jadi 800 saja. 800, udah muncul tuh halaman 2. Halaman 2, ini halaman 3. Halaman 3, terus kita masukin gambarnya, source. Alt 03. Halaman 4. LT 4. Halaman 5. Terus image source, masukin halaman 5, ALT 05, ini 800. Oke, biar cepet ini kita copy paste saja. Ini jadinya 06. Terus ini gambarnya kita ganti ke 06. Oke, mungkin ini karena kebanyakan kali ya, terlalu banyak, jadi
bakal gue cut dulu kali ya nanti ya, gue biar nggak kelamaan karena durasi juga. Jadi nanti ini prosesnya sama ya sampai halaman 35 nantinya. Gue tetap bakal jadiin chapter 1 nanti gue di akhir sesi gue bakal review dari hasil konten yang kita udah buat gitu ya. Oke, jadi ini untuk Oke, satu lagi yang perlu gue tambahin, yang ini menu di atas gue masukin di chapter ya. Kita put di paling atas. Ini kita copy paste dulu. Kita masukin ke chapter 1, kita put paling atas. Nah, ini tujuannya biar bisa balik gitu ya. Oke, nanti nih gue lanjutin lagi deh untuk yang chapter 01 ini. Dia prosesnya sama sih. Terus gue lanjut lagi ke menu arc dulu ya. Ini gue lanjut ke menu arc dulu. Sama ini gue perlu bikinin landing page-nya. Gue bikinin dokumen HTML-nya dulu. Ini kita tulis aja sesuai judul. Oke. Kita bikin dokumen HTML-nya. Terus kita kasih judul seperti biasa, judul tab-nya arc. Ini kita running di live server dulu. Oke, udah jadi arc ya. Ini kita masukin sini. Oke, untuk arc itu dia ada 11 arc. Ini sementara gue bikin dalam semua arc ini bakal gue satuin jadi satu page dulu aja ya kali ya. Atau per landing page sih sebenarnya bisa sih per listing gitu. Jadi gue bisa bikin 11 listing, 11 list arc. Habis itu nanti kalau diklik dia masuk ke setiap arc-nya gitu ya. Atau bisa juga kita buatin jadi dalam satu page aja sebenarnya, karena paragrafnya nggak banyak sih. Oke, kita coba bikin satu page dulu aja kali ya. Oke, mungkin ini kita langsung edit aja artnya. H1 ini arc One Piece. Oke, yang pertama mungkin kita bikin listing aja. Kita bikin number aja lah ya. Kita bikin number aja. Kita bikin number berarti is blue. Untuk arc pertama itu enggak, sorry. Ini kita bikin, jangan sih, is blue. Is blue. Terus paragraf.
Arabasta. Kita masukin lagi. Ada gambarnya juga sih. Arabasta terus sorry ya, ini dia listing, berarti ini gue bikin list aja. Berarti UL LI lima ya. Ini gue lagi buatin list arc-nya ya. Terus lanjut. Barati ini gue inget banget arc-nya waktu di restorannya Sanji ya. Perekrutannya Sanji tuh agak sedih juga tuh ceritanya, keren. Ada sahabatnya Sanji kan di situ. Pokoknya ceritanya One Piece nih menurut gue keren banget, asli. Gue nggak tahu deh kalau misalnya nanti anime One Piece kelar tuh, kayaknya gue bakal susah lagi sih nemuin anime yang bisa bikin gue suka gitu ya. Meskipun chapter lamanya sampai dari kecil sampai umur kayak sekarang, dan tetap masih diikutin gitu loh. Keren banget sih. Oda mah the best. Oke, ini satu lagi. Ini listnya. Oke, jadi nanti untuk arc itu bakal gue bikin kayak gini. Oh, gue kelupaan satu.
gua harusnya nambahin gambar di atasnya. Gambar ya. Gambar arc is blue. Mana is blue? Oh, ini is blue. Ini jadul banget sih. Is blue. Terus kita adjust gambarnya jadi coba 500 atau 600 deh. 600 aja. 750. Oke. Nanti jadinya kayak gini ya. Arc One Piece. Oke, ini kayaknya ada yang kurang nih. Dia jadinya kayak gini. Berarti oke. Ini karena kita belum kasih closing tag. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Yang di video gue sebelumnya yang di awal banget itu ya. Jadi untuk konten tuh dia harus ada closing tag-nya gitu ya. Konten tuh pada saat kita buat konten tuh pastikan ada closing tag-nya. Ini kenapa? Ini ada warna merah nih. Ini ada warna merah karena dia itu biasanya ada yang missing gitu ya. Ada yang missing. Ini karena ini kita belum bikin closing tag-nya untuk yang elemen image ini. Makanya jadinya kalau kita lihat kalau kita running di live server, dia bentuknya gini nih, ada ini gambar terus tulisan itu dia ada di sampingnya. Harusnya kan dia ada di bawah ya. Harus dibawain, coba ya gue buat. Ini kalau gue kasih closing tag, nah tuh baru dia ke bawah. Tuh, kayak gitu. Oke, jadi ini karena banyak ya. Lumayan nih ada arc-nya ini sampai 11. Ini nanti gue lanjutin, gue kelarin. Intinya ini prosesnya sama aja sih sebenarnya. Tadi kayak kita lagi ngebuat waktu buat chapter, terus nantinya bikin profile, sama yang ini arc ini sama, prosesnya sama, nggak ada bedanya. Kita attach gambar, kita bikin listing, kita bikin hyperlink, sama aja sebenarnya. Oh ya, satu lagi, ini gue lupa. Ini kita tambahin menu aja di sini biar seragam ya, biar page-nya itu seragam gitu ya. Arc ini kita put paling atas aja. Nah, ini kayak gini ya. Oke. Ya, untuk sementara karena ini banyak, untuk biar durasinya nggak terlalu lama ya, karena prosesnya sama aja berulang terus, jadi nanti gue bakal jadiin dulu, habis itu nanti gue lanjut lagi buat nge-review hasil dari konten dari sesi 1 dengan sesi 2 gitu ya. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi pada saat kontennya udah jadi dan gue perlu review lagi gitu. Oke, jadi ini di sini gue mau tunjukin ya. Gue mau langsung final review aja untuk konten secara keseluruhan untuk web page One Piece yang menggunakan HTML only. Ini kita running aja ya. Ini untuk home-nya itu, homepage-nya itu yang ada di file index.html. Tampilannya kayak gini. Ini gue bakal coba, goals-nya adalah dari halaman ini, dari halaman beranda ini yang tampil di screen gue sekarang. Ini nantinya goals-nya itu bakal nge-link ke semua pages ya, ke halaman lainnya gitu ya. Ini gue coba running di live server, open with live server. Oke. Ini kita tutup aja. Nah, ini ya homepage-nya, berandanya. Jadi dari atas kita review dulu, review singkat aja. Oke, ini challenge 1 web development.
Terus di atas ini ada menu beranda, buah iblis, manga, art, dan tentang saya. Oke. Jadi masing-masing menu ini dia ada landing page-nya. Terus di sini ada judul, ada foto gue sebagai autornya. Kemudian ini ada sinopsis, ada list karakter utama dari Luffy sampai dengan Jinbei. Nah, ini ekspektasinya ini semua ini ada masing-masing landing page-nya juga. Kalau kita klik Luffy, dia bakal masuk ke profilnya Luffy dan seterusnya. Terus ini di bawah ada 7 alasan kamu wajib nonton One Piece. Sama ini ada untuk postingan lainnya ya. Jadi ini sebenarnya sama aja landing page juga. Oke, kita coba. Karena kita sekarang kan lagi sudah ada di halaman beranda ya, di homepage-nya. Jadi pertama kita klik dulu untuk menu si buah iblis ini ya. Ini harusnya masuk ke landing page-nya buah iblis. Kita klik. Oke, dia masuk ya. Ini ada informasi tipe buah iblis di anime One Piece. Ini ada buah iblis tipe Paramecia, gambarnya, terus ada penjelasannya. Terus gue kasih informasi contoh pengguna buah iblis tipe Paramecia itu siapa aja. Di One Piece kan banyak banget ya. Nah, ini di sini gue cuma kasih 3, ada Doflamingo, ada Trafalgar, terus ada Nico Robin. Terus di bawahnya lanjut lagi di buah iblis tipe Logia. Nah, ini ada Mira Nomi nih, ada informasinya sama, strukturnya, terus ada contoh pengguna buah iblis tipe Logia juga. Gue kasih Ace sebagai contoh. Terus ada Crocodile, terus ada Aokiji-Kuzan ya. Terus terakhir itu ada buah iblis tipe Zone. Ini sama aja. Terus gue ada contohnya juga. Contohnya tadi Chopper, ada Lucci dari CP0 dan Pel, penjaga ini, pendampingnya Putri Vivi di Arabasta ya. Oke, ini kita ada di landing page dari menu buah iblis. Nah, sekarang dari menu buah iblis ini relate lagi ke menu manga ini. Jadi kenapa gue taruh centralize menu di atas, jadi biar fleksibel gitu ya, dari page 1 bisa ngelink ke pages lainnya gitu ya. Ini gue masuk lagi ke menu manga ya. Nah, ini masuk lagi ke menu manga. Nah, di menu manga ini user bisa baca list chapter One Piece, manga One Piece dari chapter 1 sampai chapter yang terbaru. Goalsnya kayak gitu ya. Nah, di sini karena banyak banget ya, nggak mungkin gue buatin semua. Jadi gue cuman kasih 3 list chapter aja, dan itu pun gue cuman kasih yang gue lengkapin tuh cuman chapter 1 aja manganya. Ini ada judul manga One Piece, ada covernya, terus ada review sedikit ya tentang manga One Piece. Terus di bawah ini masih gue bikin, tadinya gue mau bikin drop down, cuman karena kita belum masuk ke JavaScript, jadi sementara gue bikin dalam bentuk HTML dulu aja listingnya. Ini kalau gue klik chapter 1, ini bakal masuk ke landing page-nya itu manga chapter 1 One Piece. Oke, ini masuk ya. Ini masuk di chapter 1-nya One Piece. Ini ada 30 halaman nih. Ini ada halaman 1 ke bawah, terus halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Ini sampai 30 lebih. Kayak gitu. Ini chapter 1 doang. Nah, chapter 1 doang. Terus dari sini gue bisa masuk ke menu arc. Nah, ini ada arc di One Piece ya. Dari arc episode pertama sampai yang terbaru. Ini ada Is Blue, ada arc-nya ya, nama arc-nya Is Blue, ada gambarnya, terus gue kasih penjelasan sedikit sama episode-episode yang ada di arc tersebut ya. Episode anime ya. Ini nih, ada nih Romance Dawn arc episode 1 sampai 3. Ada keterangannya canon yang mana canon, yang mana filler gitu ya. Terus Arabasta, terus ada Skyland, terus ada Water 7, arc yang menurut gue paling epic, paling keren. One Piece ya. Ini menurut gue arc paling gila sih. Karena di sini kayak Luffy dan kawan-kawan tuh bener-bener ngeluarin push to the limit ya, sampai wah keren banget deh. Pokoknya nonton arc ini tuh bikin merinding sih, keren. Terus ada arc Thriller Bark, Summit War Saga ya, yang pokoknya ini sekuensi. Terus Fishman Island, ada Dressrosa,
Whole Cake Island, Big Mom, terus ada Wano, ada Egghead. Nah, untuk di animenya kan masih sampai Egghead ya, belum sampai Elbaf, kecuali manganya udah masuk di Elbaf. Oke, ini kita ada di landing page-nya informasi arc yang ada di anime One Piece sampai saat ini. Oke, terus kita masuk ke menu yang menurut gue itu additional dan mungkin nggak penting, tapi ya udahlah gue ikutin aja untuk, karena kan biasanya di website tuh ada tentang apa ya, menu satu untuk si pengarang gitu ya, pengarang webpage-nya. Ini gue masukin menu gue sendiri. Ini HTML banget ya, belum dipermak. Jadi sementara ini nanti bakal berubah semua sih, bakal masing-masing nanti di setiap pages itu kemungkinan besar akan ada perubahan setelah kita masuk di CSS nanti gitu ya. Tapi untuk yang sementara di profile gue itu, ini ada simple profile aja, ada sosial media gue di atasnya. Ini ada Instagram, YouTube, LinkedIn. Ini kalau gue klik Instagram, ini masuk ke Instagram gue ya. Ini ada Instagram gue. Terus ini kalau gue klik YouTube, ini masuk ke YouTube gue. Nih, siapa tahu ada yang mau mampir, boleh boleh subscribe ya kalau mau. Ini gue balik lagi. Terus ini gue put LinkedIn gue juga. Terus ya ini doang sih. Terus di atasnya, di bawahnya ada foto gue nih, ada foto kecil. Terus di bawah ada sedikit perkenalan. Ya, ini aja sih sebenarnya. Terus ini balik ke YouTube channel gue lagi nih, yang ini. Tuh. Udah, ya kita balik lagi ya ke halaman beranda. Oke, teman-teman. Jadi untuk konten web development challenge 1 dalam hal create web page yang menggunakan HTML only ya, yang pakai HTML only ya, itu gue anggap complete ya, gue anggap udah selesai untuk yang HTML aja ya. Ini yang untuk HTML aja. Nah, di nextnya nanti gue bakal permak yang dari challenge 1 ini, yang HTML only ini gue bakal coba permak menggunakan CSS. Nanti bakal ada, nanti itu bakal berwarna. Ini bakal berwarna, terus nanti ini bakal gue put di center. Pokoknya gue ada perubahan lah nanti ya. Nanti perubahannya step by step aja. Gitu teman-teman. Ini gue coba, tadi gue baru nunjukin Luffy ya. Ini kalau gue klik Luffy, Zoro ini ada kayak gini sih informasinya. Ada fotonya Zoro, terus ada sedikit ininya, deskripsi, terus teknik-tekniknya Zoro ini apa aja. Kayaknya kalau dari teknik tuh paling banyak tuh emang Zoro ya. Dan menurut gue setiap di film One Piece tuh, di anime One Piece tuh, karakter yang fight scene-nya itu yang paling keren menurut gue si Zoro sih. Ini bener-bener gak ada obat sih, dia keren banget. Ini gue balikin, terus kita coba lihat Sanji ya. Nah, ini Sanji. Gitu sih teman-teman. Oke, jadi itu ya review singkat untuk web development challenge 1 yang menggunakan HTML only. Dan nanti ini bakal gue hosting di GitHub. Nanti gue bakal put di di deskripsi video di YouTube-nya. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek. Jadi nanti gue hosting di GitHub gitu. Oke, mungkin untuk yang challenge 1 segitu dulu aja. Terima kasih buat teman-teman yang siapa tahu ada yang pengen mampir ya di YouTube channel gue, dan jangan lupa subscribe buat supportnya aja gitu. Oke, teman-teman. Penutup gue sekali lagi, jangan pernah ngandelin buat teman-teman yang pengen jadi, yang punya cita-cita mau jadi developer, baik itu front end atau back end developer, khususnya untuk pemula kayak gue yang baru tertarik, yang
pengen terjun ke dunia IT, jangan pernah ngandelin dalam proses belajar tuh, jangan pernah ngandelin yang namanya itu AI kayak ChatGPT dan DeepSeek kayak gitu-gitu tuh jangan pernah ngandelin tuh. Pokoknya kita tuh sebisa mungkin explore, baca dokumentasi dan real practice gitu ya teman-teman ya, step by step aja. Oke, ya segitu dulu aja. Thank you. See you di challenge kedua, web development challenge 2, masuk ke part CSS.